Assalamualaikum, hello everyone. Kembali lagi bersama Kalamas di Cerita Tanpa Batas. Kali ini kita akan membahas tentang kisah para nabi, dan yang dibahas adalah nabi pertama sekaligus manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam sangat penting bagi umat Islam sebagai titik awal kehidupan manusia. Konten kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dimulainya penciptaan Nabi Adam, kemudian keistimewaan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, kemudian siapakah itu iblis, bagaimana rupa iblis, kapan iblis diusir dari surga, dan lain-lain. So, mari kita bahas. Alur tentang penciptaan dan kehidupan Nabi Adam terukir dalam Al-Quran dan banyak sekali hadis. Walaupun tidak selengkap cerita dari Nabi Musa, tapi kita akan bahas sedikit demi sedikit. Oh iya, disclaimer dahulu. Kita mengetahui bahwa kisah Nabi Adam juga muncul di beberapa agama samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalil kami ambil kebanyakan dari argumentasi Islam dan kitab Salafus Sholeh. Semoga memahami. Nabi Adam adalah seorang nabi yang Allah ciptakan langsung berumur 30-33 tahun. Artinya dia tidak mengalami masa anak-anak, masa balita, masa remaja. Dan perlu diketahui juga, saat nanti kita masuk ke dalam surganya Allah, umur kita Allah juga akan setarakan berumur kisaran 30-33 tahun. Ketika redaksi Allah akan menciptakan seorang makhluk yang bernama Adam, makhluk Allah yang lain seperti malaikat terperanjat. Malaikat bertanya, "Mengapa engkau menciptakan makhluk yang suka merusak dan sering menumpahkan darah?" Perlu digarisbawahi juga, pertanyaan malaikat berdasarkan hikmah dan pengetahuan, ya, bukan karena sifat negatif dan kedengkian terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Menurut Imam Qatadah juga dikatakan bahwa sebelumnya telah terjadi hal seperti itu, seperti yang pernah mereka saksikan sendiri pada masa atau kehidupan bangsa jin dan bangsa hin. Dan mereka Allah ciptakan di dunia, di bumi, dan ternyata saling menumpahkan darah dan merusak bumi tersebut. As-Sa'di menyebutkan dari Abu Malik, dari Abu Sholih, dan dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa sahabat Rasulullah SAW. Allah yang maha bijaksana dan maha agung mengutus Jibril ke bumi, hendak mengambil tanah dari bumi untuk diberikan kepadanya. Untuk apa? Untuk dijadikan bahan pembuatan jasad Nabi Adam alaihi salam. Namun ketika sampai di bumi, bumi berkata kepada Nabi Adam, "Aku berlindung kepada Allah dari hal yang mengurangiku dan menyakitiku." Maka apa yang terjadi? Karena bumi meminta perlindungan kepada Allah, Jibril pun berkata, "Baik, aku akan melindungimu." Akhirnya Jibril kembali kepada Allah dan mengadu, "Ya Allah, saat aku akan mengambil tanah, ternyata bumi malah meminta perlindungan kepadamu." Dan akhirnya aku pun melindunginya. Allah mengutus malaikat kedua, yaitu malaikat Mikail. Dan apa yang terjadi? Jawaban yang sama dikatakan oleh malaikat Mikail dan mengadu juga bahwa ternyata bumi berlindung kepada Allah dari hal yang menyakiti dan mengurangi dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Nah, saat hal itu atau saat Israel turun ke bumi dan ingin mengambil tanah, bumi pun sama mengucapkan hal tersebut dengan berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari hal yang menyakiti dan mengurangi diriku." Apa jawaban Israel? Israel pun berkata, "Aku juga berlindung kepada Allah dari hal yang tidak menepati perintahnya dan akhirnya akan berbalik kepada Gusti Allah." Akhirnya apa yang terjadi? Bumi pun mengizinkan Israel untuk mengambil tanahnya. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi juga, Israel tidak mengambil tanah tersebut dalam satu titik. Dia mengambil tanah yang berwarna putih, kemudian tanah yang berwarna coklat, berwarna kuning, berwarna hitam, dan dicampur dengan air, lalu disatukan dan menjadi tanah yang lengket untuk nantinya dijadikan bahan tanah liat pembuatan jasad Adam alaihi salam. Penciptaan Adam alaihi salam dimulai pada hari Jumat
Dan selama 40 tahun jasad Adam belum terisi oleh ruh Adam tersebut. Nah, ketika para malaikat melihat jasad tersebut, mereka merasa takut dan meminta perlindungan dan pertolongan kepada iblis, kepada Azazil. Dan apa yang dikatakan oleh Azazil, baik, ayo kita lihat, mencuk orangnya, mari kita lihat jasad tersebut. Nah, iblis kemudian masuk ke dalam mulut dari rongga jasad tersebut dan keluar dari dubur jasad tersebut dan berkata kepada para malaikat, jangan takut wahai para malaikat, bahwa ternyata jasad ini, jasad yang kalian takuti ternyata kosong, melompong. Jika saja Allah menyuruh aku untuk menghancurkan jasad ini, maka pasti aku sudah hancurkan. Itu jawaban iblis. Dan perlu diketahui juga bahwa iblis adalah salah satu yang merasa takut, merasa terancam. Bahwa dia pun pernah berkata, saat melewati jasad tersebut, dia berkata seperti ini, engkau, kata iblis, pasti diciptakan terhadap sesuatu yang besar. Makanya saat iblis melewati jasad, pasti dia memukul-mukul jasad tersebut. Ketika telah tiba waktunya bagi Allah untuk meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, dia berfirman kepada para malaikat, jika aku sudah menjadikan atau menghidupkan Adam, maka kalian diusahakan atau diwajibkan untuk bersujud kepadanya. Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, ruh itu pun masuk ke dalam jasad Adam. Dan ketika ruh itu masuk ke kepala Adam, Adam pun bersin. Dan seketika malaikat menyuruh Adam untuk mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selanjutnya Allah membalas perkataan Adam dengan mengucapkan Rahimaka Rabbuk, semoga Tuhanmu merahmatimu. Setelah ruh itu masuk ke dalam matanya Adam, Adam pun melihat seluruh tampilan dari surga, buah-buahan yang bergelantung, makanan yang disajikan. Dan apa yang terjadi saat ruh itu masuk ke dalam perut Adam, Adam pun merasa lapar. Seketika saja ketika dia melihat buah-buahan itu, dia ingin mengambil, ingin menggapai buah tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia melompat sebelum ruh masuk ke dalam kakinya. Makanya manusia sudah dijadikan makhluk yang tergesa-gesa. Kemudian ada ikhtilaf tentang hal ini. Apakah seluruh malaikat bersujud kepada Adam atau hanya malaikat-malaikat yang ditugaskan di bumi saja? Namun yang perlu kita garis bawahi, ada satu makhluk yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih hebat, yang tidak mau bersujud kepada Adam dan malah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban bahwa dia lebih kuat, lebih hebat dan lebih Sebelum kita bahas siapakah itu iblis, ketika Allah menyuruh malaikat untuk bersujud semuanya, yang pertama kali bersujud menurut Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bahwa yang pertama bersujud, yang pertama melakukan perintah Allah untuk bersujud adalah malaikat Israfil. Makanya Allah memberikan hadiah, memberikan reward kepada malaikat Israfil. Di jidatnya Allah tuliskan ayat Al-Quran sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada malaikat Israfil. Menurut Ibnu Abbas, nama iblis aslinya adalah Azazil. Dia berasal dari golongan yang hidup bersama kelompok malaikat yang disebut Al-Jin. Paling mulia di antara mereka, iblis pula lah di antara mereka yang menguasai ilmu pengetahuan paling banyak, dan paling banyak juga dia beribadah. Dan jika saja ia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Saking hebat dan digdayanya itu iblis. Kemudian bagaimana rupa iblis? Rupa iblis saat sebelum Allah kutuk, dia adalah seorang yang lebih indah dipandang dan rupawan ditimbang daripada malaikat. Namun saat Allah kutuk, dia menjadi makhluk yang paling hina. Allah gambarkan dia memiliki badan seperti babi, kemudian wajahnya seperti wajah kera dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang tidak penuh rambut. Kemudian hidungnya mengarah ke atas. Ia memiliki belalai, entah seperti apa belalainya. Kemudian dia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan di kening. Artinya dia memiliki 4
apa namanya? Oh, berarti 1, 2, oh jadi punya 6 tangan. 2 di sini, kemudian 2 di bahu dan 2 di kening. Dia memiliki 6 tangan. Selanjutnya wajahnya mempunyai tengkuk, kedua matanya kabur, ia pincang, bongkok dan mempunyai 4 sayap. Nah, menurut menurut Ibnu Abbas juga namanya adalah Al-Harith. Jadi iblis mempunyai nama Azazil, Al-Harith. Kemudian menurut An-Nuqasi berpendapat bahwa gelarnya, julukan untuk iblis adalah Abu Kardus. Apakah iblis masuk dalam golongan para malaikat? Menurut Hasan Al-Basri, iblis tidak pernah menjadi golongan dari para malaikat walau hanya sekejap mata. Menurut Sahar bin Hausyab, ia berasal dari golongan jin yang 1000 tahun sebelum penciptaan Adam, dia menempati bumi. Dan saat menempati bumi, mereka melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, hingga Allah mengirimkan kepada mereka satu pasukan dari malaikat. Untuk apa? Untuk membunuh mereka dan menawan mereka. Nah, di sanalah iblis dibawa oleh para malaikat tersebut ke tingkatan langit. Ibnu Abbas dan sekelompok sahabat, Sa'id bin Musayyab dan ulama lainnya berkata, pada mulanya iblis adalah golongan malaikat sebagai penghulu dan pemimpin malaikat dunia. Yang awalnya dia menjadi seorang penghulu para malaikat, berubah saat itu menjadi penghulu kesombongan, rasa iri, dengki, kesumat, sakit hati, dan sebagainya. Tak hanya di situ saja, saat pembangkangan itu terjadi dan Allah mengutuk iblis, iblis tidak meratap sedikit pun. Dia tidak merasa sedih, merasa kecewa, merasa sengsara. Justru sebaliknya, alih-alih meminta taubat kepada Allah, malah tambah-tambah. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa menurut Ibnu Abbas, iblis adalah makhluk pertama yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. So, jangan sekali-kali membandingkan guys, supaya kita tidak sama dengan Azazil. Penciptaan Hawa adalah penciptaan setelah iblis dikeluarkan dari surga, kemudian Adam dimasukkan ke dalam surga, Hawa mulai diciptakan. Nah, saat itu Adam ketika di surga, beliau merasa kesepian, berjalan sendiri, kemudian walking sendiri, tidak ada yang menemani sama sekali selain daripada malaikat. Akhirnya berdasarkan karena kasihan seperti itu, makanya Allah menciptakan jodohnya, yaitu Hawa. Nah, saat Adam tertidur, tiba-tiba dia terbangun. Dan saat terbangun, tiba-tiba di sampingnya ada seorang perempuan yang cantik jelita. Ya, dia adalah Hawa. Nah, saat itu Adam terperanjat dan bertanya kepada istri yang di samping tersebut, "Siapakah nama engkau?" "Siapakah engkau?" "Aku adalah perempuan," kata Hawa. Kemudian Adam bertanya lagi, "Untuk apa engkau diciptakan oleh Allah?" "Aku diciptakan agar kamu ada merasa tenang." Nah, dialog mereka di sana. Nah, tak lama setelah itu lalu datang malaikat dan bertanya, "Adam, siapakah dia?" Adam menjawab, "Dia adalah Hawa." "Mengapa namanya Hawa?" kata para malaikat. Adam pun menjawab, "Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Muhammad Ibnu Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling kiri dan yang paling pendek. Ketika Adam sedang tertidur, lalu ditutupnya tempat itu dengan daging. Nah, setelah pertemuan Hawa dan Adam tersebut, lantas saja Allah nikahkan Adam dengan Hawa, yang mana pada saat itu dilakukan atau dinikahkan di dalam surga, dijamu oleh para malaikat, dihiasi oleh mereka. Nah, kemudian siapakah yang menjadi wali dari pernikahan Hawa dan Adam? Ya, yang menjadi wali dari mereka jelas saja sang pemilik alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana maharnya adalah sebuah sholawat.
Sholawatnya adalah sholawat Jibril. Yang mana bagaimana sholawat Jibril itu lafadznya seperti Shallallahu ala Muhammad. Itu adalah sholawat Jibril. Nah, pendapat ini bisa kalian temukan di kitab As-Sab'iyat fi Muwazzihil Bariyah karya Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamazani. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surga yang ditempati oleh Adam adalah surga Al-Ma'wa. Kemudian yang lain berpendapat bahwa surga itu adalah surga yang ada di langit. Tapi wallahu alam, kita tidak tahu surganya surga yang mana. Yang jelas surga itu adalah surga yang dipenuhi dengan kenikmatan dan banyak sekali kebahagiaan. Kemudian berapa lama Adam dan Hawa tinggal di surga? Beberapa pendapat tentang lamanya masa menetap bagi Adam dan Hawa di dalam surga. Ada yang berpendapat bahwa lamanya hanya 1 hari saja hitungan dunia. Sedangkan Ibnu Jarir berkata Adam diciptakan di akhir waktu. Pada hari Jumat perhitungannya 1 jam di surga sama dengan 83 tahun 4 bulan menurut perhitungan waktu di dunia. Pada mulanya Adam berbentuk dari tanah liat selama 40 tahun sebelum dimasukkan ke surga. Kemudian ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Kemudian beliau menurut Ibnu Jarir tinggal di surga selama 30 atau 43 tahun sebelum diturunkan ke bumi. Saat Adam dan Hawa berada di surga, Allah menguji mereka untuk tidak mendekati satu pohon yang Allah haramkan untuk memakannya. Menurut Ibnu Abbas, pohon itu adalah Al-Karam atau pohon anggur. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon Aptina atau buah tin. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Namun wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Sedangkan menurut Ibnu Jurayj bahwa ketika seseorang memakan buah terlarang tersebut, maka dia akan berhadas. Karena apa? Karena seseorang yang tinggal di surga, Allah tidak berikan hadas. Di surga kita tidak berhadas. Makanya saat makan buah tersebut, Nabi Adam dan Hawa langsung saja berhadas dan langsung saja Allah depak mereka dari surga. Selanjutnya, setelah mereka tinggal di surga bersama Hawa tersebut, nah kita mulai. Ambisi iblis untuk menyesatkan Adam dan Hawa dimulai. Saat tadi mereka sudah berjanji, iblis sudah berjanji untuk akan menggoda Adam dan Hawa sampai turunan terakhirnya. Dimulailah mereka menggoda Adam dan Hawa tersebut. Pertanyaannya, kenapa iblis didepak dari surga, Allah turunkan, Allah keluarkan dari surga, tapi masih saja dia bisa menggoda di surga? Jawabannya karena beberapa ulama menjelaskan bahwa ternyata surga yang ditempati oleh Adam masih bisa dilewati oleh iblis. Artinya iblis masih bisa lulu lalai melewati surga, tapi tidak boleh tinggal di sana. Nah, saat itu bujukan iblis dimulai. Dia berkata bahwa Allah mengharamkan pohon itu karena jika engkau Adam memakan buah tersebut, maka engkau akan menjadi seperti malaikat dan akan menjadi immortal, kekal abadi di surga. Godaan terus-terusan terjadi dan akhirnya mereka pun tergoda, dimulai dengan tergodanya Hawa terhadap ingin mencicipi pohon atau buah tersebut. Langsung saja ketika dia tergoda kemudian memakan buah tersebut, dalam tanda kutip buah khuldi. Perlu digarisbawahi juga bahwa khuldi adalah julukan atau gelar atau nama yang diberikan oleh setan. Godaan itu terus-terusan dilancarkan oleh iblis bahwa jika Adam memakan buah tersebut, maka dia akan menjadi seseorang yang kekal, menjadi tingkat malaikat dan pastinya immortal. Akhirnya lama-kelamaan terus-terusan berlanjut, Hawa pun lama-kelamaan kabita. Hoyong ngaraosan buah anu kacida katinggalna enak. Dan akhirnya mereka pun tergelincir mencoba untuk memakan buah tersebut dan terjatuh ke dalam jurang kesengsaraan dan kenestapaan. Seketika saja mereka pun terbuka matanya dan melihat bahwa ternyata mereka sudah terlepas dari pakaian. Kemudian bagaimana rupa iblis saat menggoda Adam? Menurut cerita Israiliyat bahwa iblis menyerupai seekor ular yang cukup besar dan indah saat menggoda Hawa dan Adam untuk memakan buah terlarang.
Buah terlarang itu menjadi nama buah yang sangat ikonik, yaitu buah khuldi, buah yang bisa memberikan kekekalan kepada siapa saja yang memakannya. Padahal itu adalah dusta dari setan atau iblis. Selanjutnya, hukuman Adam dan istrinya telah dimulai sejak saat itu, sejak beliau Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut. Mereka terusir dari rumah terbaik dan terindah. Sedangkan menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir, Allah memerintahkan dua malaikat, yaitu Jibril, untuk melepas mahkota dari apa yang dipakai oleh Adam. Kemudian Mikail melepas tanda kehormatan yang tertulis dari jidatnya. Benda tersebut oleh malaikat Jibril dan Mikail digantungkan di dalam dahan yang ada di surga. Berapa lama Adam dan Hawa sebenarnya tinggal di surga? Tadi ada sebuah pendapat di awal, kemudian ada juga pendapat di akhir, yaitu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Adam menempati surga selama 100 tahun. Tadi 40 tahun, yang ini 100 tahun. Riwayat lain menyebutkan Adam dan Hawa tinggal di surga selama 60 tahun. Beliau menangisi surga selama 70 tahun, kemudian menangis karena menyesali kesalahannya selama 70 tahun, dan menangisi atas wafat anaknya, dibunuh oleh anaknya sendiri selama 40 tahun. Kemudian apakah berhak kita menjas atau menyalahkan Adam atas terusirnya dia dari surga, menjadikan kita tinggal di dunia? Jawaban ini kita akan bahas di part 2. Nabi Adam kita akan bagi menjadi 2 part ya, karena memang episodenya cukup panjang. Selanjutnya nanti di part 2 kita akan membahas bagaimana mereka turun dari surga, kemudian mereka diturunkan di mana, kemudian mempunyai berapa anak, siapakah anak-anak Adam, dan kapan Nabi Adam meninggal. Kita bahas di part selanjutnya. Terima kasih. Syukran lahtimamikum wa istimaikum. Assalamualaikum.